Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Perkenalkan, saya Andi Wahyuningsih dan rekan saya Lili Sutrisni serta Kuriatun Hasanah akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Kondisinya sehat-sehat ya Bu. Bu Lilis, pagi ini ada sesi coaching bersama Bu Kuriatun ya Bu. Oke, benar Bu. Nanti saya akan berencana apakah sudah terhubung dengan Bu itu jam 10 Bu. Jam 10 untuk melaksanakan proses coaching bersama Bu. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberi dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu Lilis kembangkan nanti ya Bu. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan dengan Bu Puri. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Insya Allah nanti siap Bu, dan terima kasih juga kepada Ibu nih yang sudah bersedia nanti menjadi pengamat saya pada saat saya melakukan coaching bersama Ibu. Baik Bu Lilis, sebelum Ibu mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bu Lilis ya Bu. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Bu Lilis melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kita ketahui bersama ya Bu bahwa alur tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bu Lilis melakukan proses coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching ya Bu. Nah, prinsip coaching itu adalah membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching dengan proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Begitu Bu. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Bu Lilis mengajukan pertanyaan berbobot Bu, itu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya Bu, yaitu receive, appreciate, sumaris, dan aks. Receive itu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coaching nanti. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan terbuka, kemudian juga mendengarkan, merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coaching nanti. Dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coaching. Begitu Bu Lilis. Nah, apakah sudah jelas Bu rubrik penilaiannya? Iya, nanti ya saya untuk melaksanakan coaching nanti ini sesuai dengan alur tirta Bu ini kan. Saya nanti juga mungkin akan memasukkan prinsip-prinsip dalam kompetensi intinya di dalam coaching nanti Bu. Saya akan mencoba itu Bu. Baik Bu Lilis, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu ya. Pertama, kompetensi coaching, apa yang ingin Ibu Lilis kembangkan nanti Bu? Saya yang pertama mengembangkan ini Bu tentang kehadiran penuh pada saat saya mendengarkan dengan aktif dan juga mau mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan Bu. Baik Bu, kira-kira ketiga kompetensi yang ingin Bu Lilis kembangkan tadi
Jadi bagian mana nih yang spesifik Bu ingin saya observasi dari Ibu? Bagian spesifik mungkin nanti saya coba duluan dulu ya, untuk mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan dulu nih, saya coba itu dulu. Baik Bu Lilis, berarti fokus kompetensi coaching yang Ibu ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah kemudian seperti apa Bu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Lilis inginkan pada sesi coaching ini Bu? Indikatornya ini nanti saya mencoba sebagai Ibu mencoba untuk mendengarkan yang berbicara ini lebih apa ya, lebih banyak mendengarkan lah Bu, dan mengajukan juga pertanyaan-pertanyaan yang terbuka yang berasal nanti dari coachingnya. Baik Bu, demikian ya Bu kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang saya ingin observasi. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Bu Puri ya Bu. Nanti setelah melakukan coaching kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang sudah Ibu lakukan. Terima kasih sekali Ibu atas ilmu yang sudah dibagi, dan juga nanti Ibu ini nanti untuk pelaksanaan sebelum saya melakukan coaching nanti Bu, jadi pengamat. Terima kasih sekali. Ya Bu Lilis, sama-sama. Baik Bu Lilis, sampai ketemu lagi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ruli. Waalaikumsalam, Bu Lilis. Bagaimana kabar Bu Ruli hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Lilis, bagaimana kabarnya? Saya alhamdulillah hari ini baik Bu Ruli. Kemarin Bu Ruli WA ya? Iya. Mungkin untuk hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu ya Bu ya. Nanti mau menceritakan kepada saya siapa ya Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Ibu, saya ingin menceritakan permasalahan saya di sekolah. Baik Bu, nanti untuk waktu mungkin 15 menit atau berapa ya? 10 menit ya, karena nanti sebentar lagi juga saya mau ada kakak ya. Ya baik Ibu, ini saya mengamati di sekolah saya itu murid-murid itu kurang antusias Ibu dalam pembelajaran. Nah, setelah saya amati ternyata itu banyak guru yang menggunakan metode pembelajaran yang monoton. Jadi seperti penggunaan media pembelajaran yang itu saja, anak-anak hanya membaca buku seperti itu. Terus kemudian guru-guru juga dalam menerapkan metode pembelajaran itu kurang bervariatif. Jadi hanya ceramah seperti itu. Nah, kemudian padahal di lingkungan sekolah kita kan banyak media, banyak sekali hal-hal yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran, sehingga pembelajaran itu bisa bervariatif dan nantinya siswa itu dapat meningkatkan minatnya, jadi antusias dalam pembelajaran seperti itu. Jadi di sekolah itu Bu Ruli merasa nih banyak guru yang mengajar yang kurang menggunakan media pembelajaran yang bervariatif begitu ya Bu? Iya Bu. Jadi ketika saya bertanya pada siswa atau murid itu tentang bagaimana pembelajaran mereka, malah menjawabnya bosan Bu, membosankan, saya ngantuk seperti itu. Nah, saya bertanya kok seperti itu? Karena saya hanya diminta membaca, kemudian mendengarkan dan mengerjakan soal. Tidak ada permainan atau praktek atau apa itu seperti itu. Oh, jadi pembelajaran yang monoton tadi ini anak-anak menjadi bosan gitu, dan terus akhirnya anak-anak itu akhirnya tidak mendengarkan dan tidak mengerjakan soal-soal. Terus pada saat nanti apa yang nanti Ibu harapkan dari perbincangan kali ini? Ya, yang saya inginkan dari perbincangan kita kali ini itu mendapatkan solusi untuk membawa perubahan di sekolah, terutama cara mengajarnya mungkin ya Bu bisa menggunakan media pembelajaran ataupun model atau metode pembelajaran yang lebih bervariatif.
baik menggunakan metode tadi yang misalnya tidak hanya membaca, bisa menggunakan praktek sederhana, kemudian bisa memanfaatkan lingkungan sekitar untuk pembelajaran. Anak-anak kan, apalagi kalau saya kan anak-anak usia SD, kan anak-anak suka bermain, alangkah baiknya sekali-kali bisa dibawa keluar kelas untuk bermain di luar kelas, kemudian kita bisa observasi, melihat pohon atau apa seperti itu. Jadi ibu ingin ini ada perubahan-perubahan dari rekan guru-guru yang mengajar, dari cara mengajarnya. Iya, betul Ibu. Perubahan yang seperti apa yang ibu harapkan dari rekan-rekan guru di sekolahnya ibu? Ya, yang jelas ya, saya ingin perubahan menuju yang lebih baik lah cara mengajarnya. Seperti rekan guru itu bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif tadi, sehingga bisa menarik minat siswa dan jadi anak-anak itu antusias seperti itu dalam pembelajaran. Berarti ibu ingin pembelajaran yang bervariatif gitu. Kalau menurut Bu Turi ini skor yang mungkin kalau skor sempurna kan 10 ya. Kalau menurut Bu Turi, sekolah Bu Turi itu skornya antara berapa sih? Kalau rentang skor 1 sampai 10 itu mungkin di sekolah saya itu masih di posisi 5 ya Ibu. Karena masih banyak sekali guru-guru yang belum menerapkan pembelajaran yang bervariatif tadi. Mereka itu paling ya hanya 1 atau 2 guru lah yang baru menerapkan hal yang seperti itu, sehingga pembelajaran itu lebih ke membaca dan membaca seperti itu. Yang lainnya paling hanya 1 sampai 2 yang baru bisa memanfaatkan teknologi, yaitu membuat PowerPoint, membuat video. Kan anak-anak sebetulnya dengan seperti itu sangat antusias seperti itu. Nah, kira-kira Bu Turi skor berapa ini yang ingin diharapkan dari Bu Turi nih yang di sekolahnya Bu Turi? Kalau menurut saya itu sepertinya ya tidak terlalu banyak ya, itu tidak muluk-muluk karena kita kan masih tahapnya memperbaiki memperbaiki ya, paling untuk skor yang saya inginkan 7 lah Ibu. Setidaknya guru-guru itu mulai ada keinginan untuk belajar menggunakan metode, model maupun media yang lebih bervariatif seperti itu. Sekarang ini Ibu, langkah yang akan Ibu lakukan untuk membantu rekan guru yang lain ini dalam memperbaiki proses pembelajaran ini sehingga nanti membuat guru yang lain di sini lebih menarik, pembelajaran yang lebih menarik. Ya, untuk itu saya untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik, mengajak teman-teman itu paling menggunakan metode mentoring ya Ibu ya, atau melakukan pendampingan lah dengan teman-teman yang sekiranya memang dia sudah ada keinginan dari dirinya untuk menggunakan media maupun metode yang bervariasi, tetapi mereka itu bingung mau memulai dari mana, sehingga mungkin dengan pendampingan itu bisa menjadi jalan keluar seperti itu. Berarti yang pertama Ibu lakukan mentoring dulu nih. Terus strategi lain mungkin yang akan Ibu terapkan? Mungkin dengan mengadakan workshop ya Ibu, atau pelatihan lah agar mencakup skala yang lebih besar. Nah, kalau mentoring kan tadi kan hanya akan saya lakukan kepada rekan guru yang memang sudah ingin melakukan perubahan. Nah, kalau workshop kan bisa dilakukan untuk mencakup skala yang lebih besar, satu sekolah lah ya. Jadi antara tadi yang mentoring dengan workshop ini yang akan Bu Turi lakukan pada waktu dekat ini? Yang pada waktu dekat ini mungkin lebih ke mentoring ya Bu, karena alasannya kan kalau mentoring masih lingkup kecil, kalau workshop kan butuh beberapa persiapan yang cukup banyak, kemudian butuh dukungan dari semua pihak sekolah juga, kemudian kesiapannya harus benar-benar matang kalau mau melakukan workshop dan dukungan dari semua pihak. Kira-kira siapa nih Bu Turi yang akan diajak untuk membantu pelaksanaan mentoring tersebut? Ya, kalau mentoring mungkin saya nantinya akan meminta kerjasama dari teman saya yang sudah mulai melakukan pembelajaran yang bervariatif tadi. Kemudian ada teman saya yang memang dia ahli IT, mungkin
mungkin mulai minggu depan lah Bu. Mulai minggu depan ya, berarti komitmen Bu Guri ke depannya ini dari permasalahan ini apa itu? Ya, saya akan melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan lainnya untuk memperbaiki cara mengajar ya Bu, agar lebih menarik minat siswa. Kemudian yang terpenting itu semuanya itu bisa mendukung Ibu dengan adanya keinginan yang berubah menjadi lebih baik tersebut. Oke, dari obrolan kali ini nih apa yang sudah Bu Guri dapatkan ini Bu? Dari percakapan saya dengan Bu Lilis ini, itu saya mendapatkan gambaran Ibu untuk mengatasi permasalahan di sekolah saya dengan cara mentoring tadi atau berkolaborasi dengan rekan sejawat yang sudah mulai menerapkan pembelajaran inovatif tersebut. Alhamdulillah ya akhirnya sudah tercerahkan untuk menemukan solusi dari permasalahan Bu Guri ini. Baik, saya tunggu kabar baik Ibu setelah melakukan mentoringnya terus, dan juga untuk perbincangan kali ini mungkin sudah cukup Bu. Sudah cukup. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan cerita terus kesah saya Bu. Iya, maaf ya di sini ya, kemarin di WA belum sempat saya balas, ini alhamdulillah udah ketemu di sini. Oke, baik Bu. Oke, sama-sama Ibu. Mungkin lain kali apabila ada yang Bu Ruri menceritakan kepada saya, jangan lupa untuk WA dulu nggih, nanti kita jadwalkan untuk pertemuan. Oke. Ya, baik Ibu, besok saya tidak akan sungkan lagi ya untuk langsung Ya, jangan sungkan-sungkan dulu. Saya siap. Terima kasih Ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam Bu Andi. Pak Bu Lilis, luar biasa tadi coachingnya sudah berjalan lancar, dan kalau saya lihat nih sudah sangat luar biasa dan akrab, cair tadi ya Bu Lilis ya. Sekarang bagaimana nih perasaan Bu Lilis setelah melakukan coaching? Iya, setelah saya melakukan percakapan coaching di sini, saya merasa tadi kompetensi yang saya harapkan ini sudah bisa tercapai, sudah muncul semua. Dan saya setelah pelaksanaan tadi ini sebagai coaching, saya merasa bahagia Bu, karena coaching bisa bercerita banyak kepada saya tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi coaching itu ya, dari coaching itu yang tadi disampaikan ya. Baik Bu Lilis, pada saat coaching tadi itu jika merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Lilis harapkan pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi Bu Lilis? Setelah tadi saya melakukan proses coaching di sini, saya sudah menjadi mampu untuk fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengar aktif, terus dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang saya kita Ya, baik Bu Lilis, jadi sudah tercapai ya Bu ya tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu Lilis harapkan ya Bu ya. saya sudah Bu Lilis, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi saat melakukan coaching ya Bu. silakan Bu. Berdasarkan observasi saya, menurut saya Bu, percakapan coaching yang Bu Lilis laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Bu Lilis sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur TERTA ya Bu ya. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching, mengarahkan coaching untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Lilis sudah memancing coaching untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksinya. Nah, Lilis selain itu juga menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, ya dimana tadi saya lihat Lilis fokus dengan coaching, artinya Lilis sudah melakukan kehadiran penuh
mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot seperti yang Buli sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Itu Bu yang menjadi fokus kompetensi yang ingin saya observasi ya Bu ya. Menurut saya Bu sudah sangat bagus yang Ibu lakukan, kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai harapan yang Ibu sampaikan saat pra-observasi tadi. Nah, kompetensinya menurut saya sudah tercapai ya Bu ya. Ya, senang sekali tadi Ibu mendengar umpan balik. Terima kasih sekali Bu yang umpan balik yang sudah Ibu berikan ini. Sama-sama Bulis. Nah, Bulis dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu Lilis kembangkan berikutnya Bu? Kompetensi yang akan saya rencana nih gitu ke depannya ini saya lakukan itu melakukan latihan-latihan untuk menggunakan cara aktif dan memfokuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif sehingga nanti saya bisa melakukan proses coaching untuk ke depannya nih untuk bisa bercerita banyak dengan coaching dan menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya. Baiklah Bulis, semoga kompetensi tersebut dapat Bulis kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan mempraktekkan banyak praktek coachingnya. Nanti saya juga akan berusaha untuk melaksanakan latihan-latihan lagi untuk kegiatan coaching nanti sehingga ke depan ini saya tidak ya bisa untuk lebih baik begitu Bu. Amin, amin. Kira-kira itu Bulis, ada hal lain nggak yang ingin disampaikan ya Bulis? Cukup